Tidak akan lama lagi atau menghitung hari, segera KPU Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil hitung real ya, yang akan menentukan siapakah the jawara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu artinya akan ada babakan seru, yaitu babakan PHPU ya, yaitu babakan perselisihan hasil pemilihan umum yang akan digelar di sidang Mahkamah Konstitusi, bukan sidang parlemen jalanan atau sidang rakyat, sidang kampus ya, bukan partai politik. Baik teman-teman, kita ngobrol lagi soal siap-siap ini ya, akan masuk pertunjukan atau babakan yang seru untuk melihat bagaimana ujung dari pesta demokrasi kita terkait dengan siapa yang akan mendapatkan legitimasi ya, Presiden dan Wakil Presiden. Kabarnya, ini kabarnya ya. Kabarnya paslon nomor 3 mempersiapkan saksi ya, saksi kunci ya, yaitu Kapolda. Nah, ini sudah mulai ditarik-tarik ini persoalan saksi di pihak kepolisian yang oleh Jenderal Sigit Sulisto, dia mengatakan bahwa ya silakan saja ya, diperbolehkan, tetapi kalau ada bentuk pelanggaran dalam memberikan kesaksian tentu akan ada sanksi yang tegas dari kepolisian Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan Kapolda kita ini tidak terseret dalam konteks politik praktis keberpihakan ya, yang seharusnya netral. Tapi sekali lagi ya sah-sah saja. Di pihak nomor 1, Anies Baswedan akan siap-siap memboyong 1.000 pengacara. Wah, ini 1.000 pengacara. Ini betul-betul luar biasa ya, dentumannya, satu ledakan, katakanlah pernyataan yang bombastis yang luar biasa. Kita akan bahas soal itu ya. Ketika bicara tentang angka 1.000 ini teman-teman, saya jadi teringat ini kisah Roro Jonggrang ya, persoalan bagaimana memberikan syarat untuk bisa dinikahi tetapi harus menghadirkan 1.000 istana dalam satu malam. Ya, 1.000 istana dalam satu malam. Meskipun ini tidak terkait, tapi saya suka menyebutnya dalam konten ini. Begitu juga ada cerita di Timur Tengah terkait dengan negeri 1.001 malam. Wah, ini kisah-kisah yang menarik ya, karya-karya sastra yang luar biasa, baik kisah Roro Jonggrang dan juga kisah negeri 1.001 malam. Yang kisahnya kalau teman-teman ikuti itu luar biasa, bagaimana pengorbanan seorang anak dari Perdana Menteri yang harus menikahi raja yang punya kebiasaan menikah dalam satu malam dan membunuh semua istri-istrinya ya. Dan pada akhirnya di 1.001 malam itu, ketika sang putri tiap malam menyampaikan kisah cerita-cerita itu, kemudian sang raja itu bertobat ya, dan kemudian menjadikan anak Perdana Menteri itu sebagai ratunya. Ya, itu sebuah kisah yang lain. Dan ini berbeda dengan kisah 1.000 pengacara. Nah, bagaimana nanti kisahnya kita tidak tahu ya. Tetapi yang menjadi sebuah perhatian bagi kita bersama adalah mengapa kemudian angka 1.000 itu harus dihadirkan ya. Apakah ini bentuk ketidakpercayaan diri terkait dengan 1-2 pengacara, atau karena bicara tentang bobot ya, persoalan yang memang harus ditangani oleh 1.000 pengacara ya. Seolah-olah kalau 1.000 pengacara itu bisa memberikan jaminan hasil yang baik. Saya kira kita bisa bercermin pada pemilu 2014 ya, ketika itu ada juga PHPU ya, perselisihan hasil pemilihan umum, yang kemudian menghadirkan pernyataan bahwa mereka punya bukti berkontainer-kontainer. Oh ya, bisa bayangkan itu, satu kontainer isinya berapa ya. Jadi bukti berkontainer-kontainer. Tentu ketika kita berbicara tentang peradilan atau persidangan, gugatan apapun ya boleh ditengahi ya, boleh diselenggarakan, tetapi dengan pengajuan bukti-bukti yang kuat. Ini bukan bicara soal kuantitas, bukan bicara banyaknya ya, banyaknya bukti-bukti, tetapi apakah bukti itu memiliki satu kekuatan hukum yang meyakinkan bahwa terjadi sebuah pelanggaran atau tidak terjadinya sebuah pelanggaran ya. Ini penting. 1.000 pengacara ya, dengan katakanlah 1.000 pengacara
dengan satu dua bukti yang salah tidak akan mungkin bisa menghadirkan kebenaran. Begitu juga kalau kita bicara tentang ya satu bukti, ya satu bukti, dua bukti dengan satu pengacara, ya katakanlah bukti yang kuat dengan satu dua pengacara saja itu bisa memenangkan hasil ya perselisihan. Jadi sekali lagi bicara tentang perselisihan ini bukan persoalan deklarasi banyaknya berkontainernya bukti kalau itu ada, atau kemudian didukung oleh 1000 pengacara seolah-olah jumlah pengacara itu merepresentasikan kebenaran. Tidak. Jangankan 1000 pengacara, 1 juta pengacara, ya kalau itu tidak punya bukti yang kuat sama sekali, itu tidak akan dapat menghasilkan kemenangan dalam persidangan. Ya, sekali lagi soal bukti itu soal kekuatan hukum. Apakah bukti itu memiliki kekuatan hukum yang meyakinkan? Kalau tidak, oh no, tidak akan ada jalan lain untuk kemenangan seperti itu. So teman-teman, ya kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di konten yang berikutnya terkait dengan babak PHPU, ya, perselisihan hasil pemilihan umum, bukan partai politik.